Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di YouTube saya, YouTube Kusuma Wijayanti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai bagaimana cara mengisi dan melaporkan indikator nasional mutu untuk TPMD dan TPMDG. Namun ini saya fokuskan dulu yang untuk TPMD atau tempat praktek mandiri dokter. Ya, kita tahu sesuai dengan ini saya memakai presentasi ini adalah presentasi dari Kementerian Kesehatan ya. Ya, kita tahu bahwa eh, untuk dokter praktek mandiri baik dokter umum maupun dokter gigi dia memiliki diwajibkan untuk melakukan monitoring indikator nasional mutu dan melakukan pelaporan melalui mutu Fasiankes melalui mutufasiankes.kemkes.go.id. Ya, kita tahu bahwa TPMD dan TPMDG ini mempunyai indikator mutu yang ditetapkan. Untuk dokter umum, yang pertama adalah indikatornya adalah kepuasan pasien. Kurang lebihnya sama ya dengan indikator mutu yang indikator nasional mutu yang ada di puskesmas dan di klinik. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan. Yang ketiga adalah kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol. Dan yang keempat ini untuk dokter gigi yaitu penurunan skor OHIS pasien. Namun pada kesempatan kali ini saya sharing untuk yang dokter umum dulu yaitu untuk kepuasan pasien, kepatuhan penyediaan sarana prasarana, kebersihan tangan dan kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol. Ya, kita mulai dengan yang pertama yaitu indikator kepuasan pasien. Kita tahu bahwa eh, setiap indikator itu haruslah kita membuat profil indikatornya. Sebelum saya melakukan tutorial bagaimana tata cara pengisian, kita perlu tahu apa profil indikator dari masing-masing indikator tersebut ya. Untuk yang pertama mengenai indikator kepuasan pasien. Indikator kepuasan pasien ini kita isi setiap akan muncul setiap 6 bulan sekali dalam pelaporan indikator nasional mutu. Dasar pemikirannya yaitu Undang-Undang Pelayanan Publik dan Permenpan RB ya mengenai pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, ini teman-teman bisa download peraturan ini untuk dibaca-baca, namun di mutufasiankes.kemkes.id itu kita sudah bisa melakukan download form surveinya. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atau pasien berkunjung yang ada di tempat kita. Nah, ini adalah pengertiannya. Silakan teman-teman baca kepuasan pasien, responder. Nah, besaran sampel untuk kepuasan pasien ini ditentukan dengan menggunakan sampel dari Morgan. Nah, itu KGN Morgan. Nanti saya akan tutorialkan. Nah, ini survei kepuasan pasien adalah pengukuran komprehensif ya. Kemudian unsur pelayanannya adalah aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan. Nah, unsur survei kepuasan pasien ini ada persyaratan, sistem mekanisme. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditetapkan melalui form survei yang sudah ditetapkan oleh Permenpan RB. Dan nanti akan muncul suatu indeks kepuasan, itu hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan yang berupa angka. Nah, ini jenis indikatornya adalah outcome, satuannya itu adalah indeks, targetnya adalah lebih besar sama dengan 76,61. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mengisi, memasukkan hasil survei, masing-masing hasil survei itu di dalam mutu Fasiankes, nah itu akan skornya akan muncul dengan sendirinya. Kemudian kriteria inklusinya adalah seluruh pasien yang ada di praktek kita. Eksklusinya adalah pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan atau tidak ada keluarga yang mendampingi. Misalkan ada pasien sudah usia lansia, kemudian itu dengan kabut penglihatannya sehingga tidak bisa mengisi kuesioner. Nah, itu beberapa contoh pasien yang tidak kompeten mengisi kuesioner dan atau tidak ada keluarga yang mendampingi. Termasuk juga pasien anak-anak yang belum dianggap kompeten untuk mengisi kuesioner.
Jadi penghitungannya nanti adalah total nilai persepsi seluruh responden dibagi total unsur yang terisi dari seluruh responden dikali 25. Namun di dalam aplikasi di dalam butuh pasien tersebut, hal ini akan langsung terhitung dengan sendirinya. Nah, ini adalah Permenpan Peraturan Menteri Kesehatan ya 290 tentang persesuaian tindakan ya bahwa pasien-pasien yang disebut pasien kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak yang menurut peraturan perundangan atau telah atau pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan retardasi mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas. Nah, ini adalah pasien-pasien yang dianggap kompeten yang menjadi target sasaran untuk kita mintai survei kepuasan pasiennya. Nah, kemudian metode pengumpulan datanya adalah melalui survei, sumber datanya adalah hasil survei, instrumennya dengan menggunakan kuesioner yang ditetapkan oleh Permenpan RB, kemudian besar sampelnya nanti kita hitung, saya contohkan sesuai tabel Reggie and Morgan, kemudian pengambilan sampelnya stratified random sampling, ya kita random, kemudian pengumpulan datanya oleh semester, penyajiannya tabel atau rancat, pelaporannya adalah semesteran. Jadi ini perbedaan antara indikator kepuasan pasien dengan indikator yang lain bahwa kalau yang lain pelaporannya adalah 3 bulanan, sedangkan untuk yang kepuasan pasien adalah semesteran. Namun untuk penginputan datanya kita bisa lakukan setiap bulan. Namun di mutu pasienkes.kompos.go.id akan terbacanya setiap semester dan tahunan ya, karena memang dilakukan 6 bulan sekali. Penanggung jawabnya adalah dokter tersebut ya, karena ini dokter praktek mandiri ini adalah biasanya tunggal ya untuk memberikan pelayanan. Ini adalah tabel sampel berdasarkan bagaimana cara menghitung sampel, tapi teman-teman tidak perlu khawatir, kita bisa langsung menghitungnya dari aplikasi mutu pasienkes tadi. Nah, ini adalah contoh survei kepuasannya ya, dan ini sudah baku dari Permenpan RB. Ada 9 pertanyaan ya, kalau nggak salah ya, ada 9 pertanyaan ya, yang meliputi bagaimana pendapat saudara tentang peserta pelayanan, prosedur pelayanan, kecepatan waktu, kemudian kompetensi, kemudian pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, kualitas sarana prasarana, kewajaran biaya atau tarif ya, kemudian juga kesesuaian produk dan penanganan. Nah, ini adalah 9 pertanyaan yang harus diisi oleh pasien-pasien kita dan hasilnya kita input di dalam mutu pasienkes. Teman-teman perlu perhatikan nanti setiap pertanyaan itu pasien itu akan mengisi apakah tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai dan sangat sesuai. Yang dimasukkan di dalam aplikasi itu adalah hasil ininya. Kalau tidak sesuai adalah nilainya 1, kurang sesuai 2, sesuai 3 dan sangat sesuai adalah 4. Ya, nah ini ya nanti akan ada pertanyaan itu akan memiliki poin sendiri. Nah, yang kita masukkan di dalam mutu pasienkes ini yang poin 1, 2, 3, dan 4. Ya, oke. Teman-teman bisa download ya berdasarkan kuesioner kepuasan ya di Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 gitu. Ya, ini adalah yang untuk ya, oke. Sebelum saya masuk ke indikator selanjutnya, saya akan tutorialkan bagaimana teman-teman bisa melakukan penginputan dengan menggunakan masuk melalui aplikasi mutu pasienkes. Ya, saya coba share, teman-teman bisa masuk melalui mutu pasienkes yang ada di Google ya. Kemudian ini masuk dengan kebetulan ini saya eh, memakai akun teman saya ya. Jadi ini masuk dengan akun masing-masing di aplikasi mutupasienkes.kampus.go.id dengan nomor registrasi dokter praktek mandiri. Teman-teman akan mendapatkan password. Password di awal tuh 1234 atau 12345 ya. Nanti teman-teman bisa coba masuk. Setelah itu teman-teman bisa melakukan ubah password. Ya ini karena teman saya sudah mengubah password, jadi saya langsung masukkan kode CAPTCHA.
Nah, nanti ini adalah menu dari eh, tampilan INM pada dokter praktek mandiri. Teman-teman lihat di sini ada pasien ya. Di bagian kiri ya ada hitung sampel Slovin. Hitung sampel Slovin ini kita gunakan untuk menghitung sampel indikator yang hipertensi dan indikator kepatuhan cuci tangan ya. Kata Kemudian kalau hitung sampel Morgan ini adalah untuk kepuasan pasien. Kita akan coba pada saat setiap 3 bulan sekali itu kita harus mengisikan sampel yang akan kita tetapkan. Karena untuk TPMD dan TPMDG itu pelaporan INM-nya adalah 3 bulan sekali. Ya coba ya akan saya masukkan. Kebetulan ini kemarin sudah saya masukkan ya. Kita coba hitung sampel Slovin ya. Kalau teman-teman belum Oh, mohon maaf, ini sampel Morgan ya, karena indikatornya adalah indikator kepuasan. Klik hitung sampel Morgan, pilih populasi. Di populasi ini adalah kita bisa melihat jumlah kunjungan pasien selama 6 bulan di tahun kemarin. Ya, di semester awal di tahun 2023 berapa jumlah pasien kita. Misalkan jumlah pasien kita selama 3 bulan tersebut adalah 500, ya, maka akan muncul di hasil eh, jumlah kuesioner yang harus kita isi oleh pasien untuk mengisikan form kuesioner itu adalah 2.217. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan atau melihat kembali tabel sesuai PowerPoint saya berapa jumlah sampelnya untuk kepuasan pasien karena pada saat di aplikasi Mutu Pasienkes ini saat kita menentukan populasi maka akan muncul hasilnya. Kebetulan ini saya sudah masukkan jadi KKP-nya akan muncul ya di trimester 1 ya, ini trimester 1 KKP-nya kepuasan ke pasiennya itu jumlah populasinya itu ternyata 10.000 ya, diisi 10.000 ya selama 6 bulan jumlah sampelnya 370. Ini kebetulan sudah diisi, jadi teman-teman yang belum mengisi bisa mengisi. Kalau 110.000 jumlah pasien kita dalam semester dalam 6 bulan, maka hasilnya jumlah sampelnya 370. Nah, 370 ini dapat kita eh, dapat kita cicil ya. Jadi dari bulan Januari 2024 sampai bulan 5 ya kita bisa mencicil mengumpulkan 370 ini sampel ini dan kita input. Bagaimana setelah kita mengisi sampel bagaimana mengenai cara pengisian? Oh ya, saya mengingatkan teman-teman untuk jumlah sampel KKP ini cukup diisi 6 bulan sekali ya. Jadi tidak perlu kita mengisi setiap bulan ya. Bagaimana tata cara pengisiannya? Di sebelah bagian kiri akan muncul kepuasan pasien. Kita klik, kita bisa lakukan input kepuasan pasien. Nah, jadi dari kuesioner yang sudah kita isikan semuanya, maka contohnya ini saya masukkan ya, kuesioner misalkan nomor nomor 30 yaitu misalkan laki-laki atau perempuan, kemudian usianya adalah kita sebutkan usianya berapa. Ya, kita sebutkan usianya berapa sesuai dengan kuesioner tersebut. Misalkan usianya adalah usia 50 ya sesuai kuesionernya. Kemudian kita isi nomor responden. Setiap kuesioner akan kita berikan kode nomor respondennya. Karena kenapa kita harus mengisikan? Karena kita bisa mengurutkan harus mengumpulkan sekitar 370 kuesioner untuk kita input. Misalkan di sini nomor respondennya kita berikan contohnya ya kode ini teman-teman bisa buat terserah untuk memberikan label ya dan mengurutkan misalkan saya masukkan data Februari saya kodein dengan F ternyata 01. Nah, ini kemudian di pertanyaan nomor 1 berapa jawaban yang diberikan oleh pasien? Misalkan ternyata sangat puas 4. Pertanyaan nomor 2 ternyata dia juga sangat puas. Pertanyaan nomor 3 dia juga sangat puas. Sangat setuju. Yang keempat misalkan 3 sesuai kuesionernya ya. Ini saya contohkan aja untuk pengisiannya. Kemudian karena ini pasien itu tidak mengisi sendiri,
kita bantu untuk mengisikan, nanti kita lihat kalau kuesionernya itu ternyata kita bantu mengisikan, kan karena ini bisa dilakukan dengan langsung dengan menggunakan barcode, tapi kalau kita mengisikan, pasien tidak langsung mengisi di HP-nya melalui barcode, maka kita bantu mengisikan, maka kita bisa mengisi pasien apakah pasien karena pasien tidak membawa HP atau tidak memiliki HP atau susah sinyal. Contohnya di eh, kuesioner ini ternyata pasien tidak membawa HP sehingga tugas membantu mengisikan secara manual, kemudian kita klik simpan. Nah, semua anak akan tersimpan, semua kuesioner akan dimasukkan seperti ini, ya, sehingga dia pada saat teman-teman menginput akan muncul ya kode-kode berdasarkan urutannya. Nah, akan terlihat seperti ini sampai sejumlah 370 eh, kuesioner yang diinput dan itu bisa dicicil sampai di bulan 6 ya, karena pelaporannya setiap semester ya. Ya, mungkin itu untuk indikator yang pertama. Nah, teman-teman nanti bisa lihat juga di kepuasan pasien ini, teman-teman bisa print QR-nya sehingga di klinik itu nanti akan teman-teman bisa pasien mengisi melalui HP masing-masing ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengeklik cat kepuasan pasiennya untuk pelaporannya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mainkan di sini. Nah, saat ini di bulan Mei yang terkumpul adalah indeksnya 99,98 lebih dari 76,61. Yaitu untuk indikator yang pertama, saya kembali ke materi. Ya, indikator pertama sudah selesai. Yang kedua adalah indikator kepatuhan penyediaan sarana prasarana kebersihan tangan. Ya, kalau indikator ini di puskesmas dan klinik adalah kepatuhan cuci tangan, tapi kalau yang di dokter PMD adalah kepatuhan penyediaan sarana prasarana kebersihan tangan. Ini dasar pemikirannya, profil indikatornya teman-teman bisa baca ya. Definisi operasionalnya lah bisa dibaca di sini ya. Kemudian jenis indikatornya input, nanti akan terkumpul satuannya persentase, jumlah total skor, denominatornya penyebutnya 100, targetnya 100%. Di sini ada kriteria inklusi, tidak ada kriteria, eksklusinya pasien dengan gangguan indera penglihatan. Karena ini yang menilai adalah pasien dan menilai bagaimana kelengkapan sarana prasarana cuci tangan di tempat praktek, tempat dokter praktek ya. Nah, penghitungannya seperti ini, nanti di mutu Fasiankes itu akan terhitung dengan sendirinya. Metode pengumpulan datanya itu observasi, yaitu pasien yang melakukan observasi di tempat kita. Nah, instrumen pengambilan datanya formulir kepatuhan penyediaan sarana prasarana, besar sampelnya total sampel, ya apabila jumlah populasi kurang dari 30, dan kita hitung dengan rumus Lovin. Kemudian pengambilannya adalah consecutive sampling, pelaporannya adalah triwulanan, periode analisisnya juga triwulanan, penanggung jawabnya adalah dokter atau dokter gigi di praktek masing-masing. Ya ini ya, jadi kita harus menyediakan formulir kepatuhan cara cuci tangan yang benar. Ya kita bisa pasang di bagian wastafel, mengingatkan kembali teman-teman untuk memasangnya jangan hanya sebangsa kertas ditempel. Teman-teman bisa menggunakan akrilik sehingga tidak mudah terkena percikan air gitu ya, atau dilakukan laminating sehingga mudah untuk dibersihkan dan tidak rusak dengan terpercik oleh air. Nah, kita harus menyediakan poster ini bagaimana 6 langkah cuci tangan yang benar. Kemudian pertanyaan yang akan ditanyakan ini adalah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah tersedia hand sanitizer berbahan dasar alkohol di tempat praktek kita? Nah, nanti pasien akan melihat jawabannya ada 5 poin. Apakah tersedia atau tersedia baik di ruang tunggu ruang periksa namun wadahnya kosong, atau tersedia hanya di ruang tunggu dengan wadah terisi, tersedia hanya di ruang periksa saja dengan wadah terisi, tersedia di ruang tunggu dan ruang periksa. Nah, pasien-pasien itu akan ngeklik ya, akan memilih mana yang sesuai dengan kondisi sarana prasarana cuci tangan tempat kita. 1, 2, 3, 4, 5 itu yang akan muncul di pasien. Namun pada saat kita melakukan penginputan di mutu Fasiankes akan muncul
Bila tidak tersedia 0, ada 5, ada 10, ada 20, dan 30. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Ya, jadi seperti ini. Apakah dia kosong? Kalau kosong dia 5, di sini ada ruang periksa dan ruang tunggu. Kalau kosong semuanya 5, hanya ada di ruang tunggu 10, hanya ada di ruang periksa 20, hanya ada di ruang periksa dan ruang tunggu berarti 30. Ya, seperti ini. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah tersedia tempat cuci tangan dengan air yang selalu mengalir? Ada sabun cairnya, ada pengering tangannya yang sekali pakai, bisa menggunakan tisu biasanya. Nah, akan ada poin pertanyaan juga yang akan diisi oleh pasien. Poinnya jawabannya ada di nomor 1, 2, 3, 4, namun pengisian di mutu Fasiankes adalah 0, 15, 30, dan 50 untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian yang ketiga, apakah tersedia media informasi, tata cara kebersihan tangan? Jadi teman-teman harus membuat poster. Poster-poster ini bisa di-download ya di situsnya Kementerian Kesehatan ataupun di Google ya, banyak sekali. Nanti di situ akan muncul apakah tersedia poster atau tidak tersedia poster. Nah, kalau tersedia 0, kalau tidak tersedia 20. Nah, inilah contoh gambar ketersediaan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, dan di sini nanti akan ada poster, dan di sini teman-teman harus sediakan tisu dan harus sediakan tempat sampah yang tertutup ya, yang injak. Ya, nanti pengisiannya seperti ini ya. Teman-teman bisa baca ini poster-poster cuci tangannya. Ya, oke. Akan saya contohkan bagaimana cara pengisiannya. Ya, jadi kita masuk lagi ke mutuvasankes dan ke .kemkes.go.id untuk masing-masing teman-teman, yaitu yang pertama tentang kebersihan tangan. Kita klik sebelah kiri yang kebersihan tangan, kita input kebersihan tangan. Nah, oh ya, saya lupa. Tentunya teman-teman di awal sudah mengisi sampelnya dulu ya. Selama 3 bulan sekali aja mengisi. Nah, nanti teman-teman pada saat mengisi sampelnya kita menggunakan Slovin ya, menggunakan Slovin, pilih indikatornya kebersihan tangan, masukkan populasi, misalkan berapa populasi yang akan kita masukkan, berapa sih jumlah pasien kita selama 3 bulan, misalkan jumlah pasien kita selama 3 bulan misalkan 100 ya. Nah, nanti kita akan lihat dihitung sampelnya adalah 80 yang harus kita pasien yang harus memberikan penilaian terhadap sarana prasarana cuci tangan di tempat kita. Misalkan jumlah pasiennya 500, nanti kita klik hitung akan muncul berapa jumlah sampelnya. Ya, kebetulan di sini KKT yang di sini teman saya mengisi jumlah populasinya 500 sehingga KKT-nya yang jumlah sampelnya adalah 222 yang dikumpulkan setiap bulannya ya di input gitu, setiap hari boleh, setiap bulan, namun cara pelaporannya dan evaluasinya dilakukan 3 bulan sekali. Ya, setelah menetapkan sampelnya kita masuk ke indikator kebersihan tangan, input kebersihan tangan. Nah, karena teman-teman ini sebetulnya pendapat dari penilaian pasien ini bisa mereka lakukan langsung melalui QR, namun misalkan kita membantu mengisikan, entah karena pasien tidak membawa HP atau dia tidak mempunyai HP atau gangguan sinyal, maka kita bisa bantu isikan. Kita klik nomor respondennya ya. Misalkan nomor respondennya adalah 60 gitu ya. Di indikator pertanyaan pertama untuk cuci tangan adalah apakah tersedia hand sanitizer di ruang tunggu gitu ya. Nah, ini poinnya adalah 5, 5, 10, 20, 0, 5, 10, 20, 30. Misalkan tersedia akan dan terisi ya 30. Pertanyaan nomor 2, apakah tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir gitu ya. Nah, di sini misalkan berapa? Poinnya di sini misalkan tersedia adalah 50. Teman-teman bisa lihat lagi ya tadi di presentasi yang saya sampaikan. Pertanyaan ketiga, apakah tersedia poster? Misalkan tersedia, teman-teman bisa di sini isikan 20. Poinnya hanya 0 dan 20. Bila tersedia 20, bila tidak tersedia 0. Pilih keterangan kenapa saya membantu mengisikan, karena misalkan pasien tidak memiliki HP ya, baru klik simpan. Karena sebetulnya INM ini penilaian pasien ini bisa dinilai secara langsung oleh pasien melalui QR. Nanti setelah teman-teman memilih, maka akan muncul nih semuanya. Karena sesuai dengan sampel Slovin, maka
harus terisi ya sesuai jumlah sampelnya selama 3 bulan 222 karena di sini saat jumlah sampel yang ditetapkan tadi melalui rumus Rovin sesuai jumlah pasien selama 3 bulan adalah 222. Di kebersihan tangan teman-teman bisa print QR-nya untuk cuci tangan ya. Kemudian bisa juga laporan kebersihan tangan dalam bentuk rekap keberhasilan cuci tangan. Nah, akan terlihat ya bulan April, Mei. Kebetulan ini contoh baru melakukan penginputan di bulan Mei gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ke indikator yang selanjutnya yaitu kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol. Nah, ini sebenarnya kita bisa melihat di praktek kita ini ada beberapa pasien-pasien hipertensi ya. Kalau pasiennya dokter prakteknya ini bekerjasama dengan BPJS pasti mempunyai pasien-pasien prolanis ya atau yang di PRB-kan. Nah, itu adalah jumlah pasien-pasien hipertensi dan kita hitung berapa jumlah pasien hipertensi kita itu selama 3 bulan ya. Nah, ini dasar pemikirannya, teman-teman bisa baca sendiri untuk profil indikatornya. Kriteria inklusinya adalah seluruh pasien hipertensi, jadi kita harus punya daftar berapa pasien hipertensi di tempat praktek kita. Eksklusinya pasien hipertensi yang berkunjung pertama kali. Nah, itu tidak ikut dihitung karena yang dihitung adalah bagaimana dia patuh terhadap jadwal kontrolnya, ya. Kemudian pelaksanaannya adalah retrospektif, kemudian juga kita melihat dengan rekam medik dan rupusnya dengan rumus Rovin ya kita melihat berapa jumlah pasien hipertensi kita semuanya ya. Kemudian periode pengumpulan datanya adalah triwulan ya. Ya, isinya di daftar tiliknya itu ada kita harus mengisikan, kalau yang ini kita yang mengisikan ya, apakah dia itu kunjungan kedua tepat jadwal atau tidak tepat jadwal. Kunjungan yang ketiga, apakah dia tepat jadwal atau tidak tepat jadwal. Yang keempat, tepat jadwal atau tidak tepat jadwal. Ya. Nah, nanti akan muncul kesimpulan apakah pasien ini termasuk tergolong patuh atau tidak patuh. Nah, berdasarkan apa ya kita harus menghitung pasien-pasien yang akan terkontrol. Pasien pertama kali kita tidak hitung, yang terhitung adalah pasien yang kunjungan kedua, ketiga, dan keempat. Bulan kedua, bulan ketiga, dan keempat, sesuai dengan temuan pasiennya. Ya, akan saya cobakan teman-teman di sini untuk pengisiannya ya melalui mutuvasankes.kopkes.id. Teman-teman bisa klik yang hipertensi di sini. Tapi sebelumnya teman-teman harus mengisikan hitung sampel Rovin dulu. Pilih indikatornya adalah ternyata di tempat pasien saya di dokter praktek mandiri ini ternyata jumlah pasien hipertensinya ini hanya 10. Ya, maka pada saat dihitung maka akan muncul hasilnya 10. Jadi rumus Rovin ini bila populasinya itu kurang dari 30 maka hasilnya adalah total sampling. Tapi kita misalkan masukkan pasiennya dalam 3 bulan itu pasien kita adalah 100 ya, pasien yang terdata di kita, maka hasilnya adalah 80. Jadi kita bisa hitung berapa jumlah pasien kita. Nanti begitu teman-teman klik simpan maka akan terinput. Ya, kebetulan teman saya menginputnya adalah pasien hipertensinya itu adalah 10 sehingga jumlah sampelnya adalah total sampling. Teman-teman bisa masukkan di hipertensi di sini ya untuk mengelakkan input data, input hipertensinya. Kemudian kita tuliskan nomor rekam medisnya, misalkan nomor rekam medisnya ini saya contohkan ya, silakan teman-teman memberikan sesuai nomor rekam medis di masing-masing, misalkan teman-teman ini ya, untuk pertama kali kita harus add pasien baru, misalkan R01, kemudian nama lengkapnya ya, misalkan Tita. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan nick-nya, ya karena nick ini harus diisikan ya. Nah, misalkan ini contoh saja, silakan teman-teman isikan tanggal lahirnya tanggal berapa, misalkan tanggal lahirnya adalah tahun 64 ya, kemudian bulan Februari, ini salah satu contoh cara pengisiannya nanti, jenisnya laki-laki, baru klik simpan. Nah, semua pasien kita inputkan di sini, sehingga pada saat kita melakukan input hipertensi, kita panggil
R01. Nah, ketemu pasiennya adalah Tita. Jadi kita harus melakukan penginputan seluruh pasien hipertensi kita dulu, ya. Makanya pasien kunjungan pertama itu tidak masuk di dalam populasi ya, karena memang belum yang dinilai adalah ketepatan waktu kontrol. Sedangkan pasien pada kunjungan pertama belum dianggap sebagai kontrol. Berarti nomor 1, Tita, ya. Kemudian bagaimana kepatuhan jadwal kontrol kita mengisikan. Kunjungan yang kedua, karena ini retrospektif ya setiap 3 bulan sekali, jadi teman-teman baru bisa melihat pada setelah 3 bulan, 3 bulan ya. Kunjungan yang kedua, apakah dia tepat? Tepat. Kunjungan yang ketiga, apakah dia tepat? Ternyata dia tidak tepat sesuai tanggalnya. Apakah kunjungan yang keempat, apakah dia tepat? Oh ternyata dia tepat. Nah kemudian kita bisa klik simpan. Nah nanti akan muncul berhasil disimpan seperti ini. Jadi teman-teman silakan kalau tadi kumpulnya 10 ya berarti teman-teman add pasiennya harus 10 juga. Nah itu adalah salah satu contoh untuk melakukan input pasien ya untuk pasien hipertensi. Nah, sudah 3 indikator sudah kita masukkan ya di kepuasan pasien, kebersihan tangan hipertensi. Coba saya ibu contohkan lagi untuk hipertensi, misalkan saya pasien nomornya F02. Oh ya, pasien dulu, nomor medis F02. Nama lengkapnya misalkan Aditya. Nah, nanti ini contoh teman-temannya, silakan teman-teman mengisi nicknya sesuai yang ada di KTP pasien-pasien. Kemudian tanggal lahirnya akan 52. satu misalkan ya, yang berbulan, nanti sesuaikan dengannya, kemudian klik simpan. Nah, nanti pada saat teman-teman masuk lagi di hipertensi, input hipertensinya, kita panggil R02, ya, nah dia muncul Aditya Protoko. Nah, kemudian kita isi sesuai dengan ini, misalkan ini tepat, gitu. Baru klik simpan. Maka akan masuk yang kedua. Ya, jumlah sudah kita masukkan 2 pasien. Ya, baik teman-teman, ini ya caranya. Jadi saya ingatkan kembali di sini di aplikasi Pasien Plus, di sini akan ada hitung sampel Slovin. Hitung sampel Slovin ini tujuannya adalah untuk indikator kebersihan tangan dan hipertensi. Ya, kemudian kita isi setiap 3 bulan sekali. Ya, berapa populasinya dan klik hitung. Sampel Morgan digunakan untuk kepuasan pasien kita isi 6 bulan sekali. Kita bisa pilih populasi, ya, kemudian kita akan terhitung sendiri jumlah sampelnya. Kemudian untuk pasien, ini kita tujuannya adalah untuk memasukkan pasien-pasien hipertensi. Teman-teman rekap dulu pasien hipertensinya, nomor rekam mediknya, nama lengkapnya, NIK, dan tanggal lahir. Sehingga nanti pada saat pengisian, teman-teman bisa panggil dengan nomor rekam medisnya. Seperti itu. Ya. Kemudian cara pengisiannya, kepuasan pasien, itu pengisiannya adalah berdasarkan kuesioner yang sudah diisi. Kita masukkan satu-satu dan masing-masing kuesioner itu sudah mempunyai label sendiri 01, 02 silahkan. Kemudian nanti pertanyaannya sesuai jawaban masyarakat itu pasien ya yang atau masyarakat yang berkunjung tempat kita nanti akan dipilih nilainya berapa 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian karena kita mengisikan, kita bisa pilih keterangan apakah pasien tidak kita isikan karena tidak membawa HP atau membawa HP. Karena teman sebetulnya kalau pasiennya itu mampu mengoperasikan HP, maka dia bisa menggunakan barcode yang tersedia. Karena di masing-masing ini ternyata ada barcode-nya sendiri, ya. Kemudian sama dengan kebersihan tangan juga sama, kita input dulu sampelnya selama 3 bulan, baru kita input kebersihan tangan, kita klik nomor responden, pertanyaan nomor 1, apakah tersedia hand sanitizer ya di ruang tunggu dan terisi. Dia poinnya ada 0, 5, 15, 20, dan 30. Ya, kemudian di sini juga apakah tersedia tempat cuci tangan yang mengalir ya
dengan kelengkapan prasarananya. Nah, ini nilainya maksimalnya adalah 50. Yang ketiga, apakah tersedia poster cuci tangan di tempat praktik kita. Nah, ini kita isikan kalau kita yang menginputkan kenapa, apakah pasien karena tidak membawa HP atau membawa HP atau susah sinyal. Tapi kalau pasien yang mengisi lewat QR code yang kita sediakan di tempat praktik kita, maka akan langsung terinput di Mutu Fasiankes, ya. Kemudian bagaimana dengan hipertensi? Kalau kita sudah input pasien, kita tinggal input pasiennya, kemudian kita isi nomor rekam mediknya, kita panggil lagi pasien nomor rekam mediknya gitu ya. Nah, baru kita isikan bagaimana kunjungan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, apakah dia sesuai jadwal atau tidak. Ya, setelah teman-teman mengisi ini semua di bulan yang ketiga, kan karena ini per triwulan, kita bisa lakukan pengiriman laporan. Silakan teman-teman klik kirim laporan INM, kemudian kita klik tahunnya, kemudian untuk triwulan berapa, ini sudah bulan Mei, sudah masuk triwulan yang kedua, maka kita klik cari, maka akan muncul seperti ini. Untuk survei kepuasan ternyata sudah tercapai lebih dari 76. Kita isikan analisis dan capaian. Karena kalau kita tidak isikan, maka ini tidak bisa terkirim. Contohnya, ini salah satu contoh, silakan teman-teman menarasikan sendiri tercapai, ya, analisa pencapaiannya, karena sudah, karena ya, ini sudah tercapai ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa? Maka tetap dipertahankan misalkan ya. Nah, untuk tercapai teman-teman bisa melihat kira-kira dari kuesioner itu ada kekurangan di bagian yang mana ya. Misalkan ada kekurangannya di bagian keramahan misalkan. Walaupun tercapai kan pasti ada yang tidak tercapai di bagian mana. Keramahan petugas. Mungkin rencana tetap dipertahankan, kemudian bisa melakukan apa ya, meningkatkan keramahan petugas. Misalkan ini adalah upaya-upaya rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Untuk survei kepuasan kebersihan tangan ternyata sudah tercapai ya. Oh, ini belum tercapai ya. Survei kebersihan tangan ini adalah ketersediaan sarana prasarana. Nah, teman-teman perhatikan nih, saya hampir salah juga. Jadi capaian survei kebersihan tangan di dokter praktek mandiri ini bukan kepatuhan cuci tangan, tapi ketersediaan sarana. Jadi capaiannya berapa? Di sini kebetulan 84,34. Kalau di INM-nya klinik dan puskesmas itu berupa kepatuhan cuci tangan, yaitu yang sebesar lebih dari 85. Lebih 85. Nah, tapi di dokter praktek mandiri dia berupa ketersediaan sarana prasarana. Silakan teman-teman isikan analisisnya, misalkan belum tercapai 100% ya, karena sering mati air misalkan, sehingga poin yang kedua tidak maksimal. Rencana tindak lanjutnya adalah melakukan monitoring, atau misalkan rencana tindak lanjut adalah menyediakan tandon air. Nah, jadi bisa dipastikan tandon air tersedia sehingga jumlah air tersedia. Kemudian kepatuhan jadwal hipertensi. Nah, ini ya karena sampelnya itu adalah 100 ya, makanya capaiannya masih belum ya. Ini belum bisa dikirimkan karena tadi saat populasi sasaran sampelnya adalah 10, sedangkan yang terisi baru 2 yang saya contohkan tadi. Nah, jadi ini belum bisa dikirim, teman-teman harus kirim ya. Nah, ini saya cuma menarasikan saja. Apabila teman-teman ini sudah diisi semuanya dan sudah terisi analisa capaiannya, nah ini belum ya, kebutuhan kontrol hipertensi juga belum ya. Jadi setelah itu semuanya teman-teman bisa lakukan klik kirim ya. Pada saat klik kirim, maka teman-teman tidak bisa melakukan edit kembali ya. Nah, itu adalah tutorial cara-cara pengisian indikator nasional mutu ya untuk dokter praktek mandiri. Ya, semoga bermanfaat ya. Untuk yang eh, untuk dokter gigi nanti akan saya sharekan di presentasi dan sharing saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.